Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Neti Nurlenawati selaku dosen teori pengambilan keputusan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Amalia Priani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi teori pengambilan keputusan. Adapun anggota kelompok saya adalah Yayat Febrianti, Silviana Rohman, dan Nuraini Fauzia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Rohman. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Berdiri di awal tahun 2018 dengan penempatan cabang pertama di perumahan klaster Jalan Sukabumi Karawang, hingga 2022 ini Siput Tempop sudah membuka 3 cabang di Karawang. Cabang pertama di Jalan Sukabumi nomor 1 Karawang Pawitan. Cabang kedua Ruko City World nomor 9 Jalan Arteri Galumas, Teluk Jambe Timur. Cabang ketiga Jalan Raya Telagasari Kosambi nomor 16 Cibalungsari, Kecamatan Kelari, Karawang. Awalnya kami berdiri sebenarnya hanya usaha kecil-kecilan. Modal pun tidak seberapa banyak, berawal dari skala kecil seperti penawaran ke kerabat, teman, dan daerah sekitar. Jalan Kertabumi mungkin tersebar dari mulut ke mulut. Akhirnya pasar yang dijangkau jadi lebih banyak dan luas. Untuk biaya atau modal awal kira-kira sekitar 10-15 juta jika dihitung kotor. Sejarah penamaan Siput Tempop itu diawal dari nama owner, Popi, karena panggilannya yang khas oleh sebagian kerabat dan teman-temannya, nama Empop dirasa akan menjadi ikonik. Semua cabang buka setiap hari dari jam 11 pagi sampai 11 malam. Selanjutnya saya akan menjelaskan akar permasalahan. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas di Siput Tempop. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan. Salah satu tempat usaha di dalam bidang kuliner terdapat sebuah permasalahan, yaitu kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini tentu sering terjadi dialami oleh semua tempat usaha, sehingga bisnis kuliner tersebut dapat merencanakan agar mendapat tempat kerja yang berkualitas dan kompeten dalam bekerja. Caranya dengan mengandalkan platform online dan memposting lowongan kerja dengan tepat dan bisa diandalkan oleh bidangnya. Tak lupa juga untuk melakukan pelatihan kepada karyawan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang berkualitas. 2, selektif dalam perekrutan karyawan. Yang ketiga, untuk dapat mengembangkan diri sebagai karyawan yang berkualitas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang data pendukung. 1. Bagaimana pemasaran mempromosikannya. 2. Kenapa tempat ini dinamakan Siput Tempop. 3. Apakah tempat ini cukup strategis untuk dijadikan tempat usaha? Selanjutnya, tentang model. Model dari pengambilan keputusan ini yaitu tentang tidak pasti, karena suatu keadaan di mana kita tidak dapat menentukan keputusan karena belum
pernah terjadi sebelumnya atau pertama kali. Dalam keadaan ini, kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang suatu permasalahan. Selanjutnya, dasar pertimbangan. A. Tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang memungkinkan timbul serta kemungkinan muncul seperti kondisi itu. B. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya sebagai kondisi atau hasil yang keluar. C. Yang diketahui hanyalah memungkinkan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi sebagai besar probabilitas setiap hasil tersebut. D. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Fauzia. Saya akan menjelaskan mengenai alternatif keputusan. Pemahaman dan perumusan masalah, pengumpulan dan analisa data yang relevan, pengembangan alternatif-alternatif, evaluasi alternatif-alternatif, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasi keputusan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai melakukan akumulasi data. Sebagai contoh, dalam suatu investasi, pemilik resto sebagai investor menetapkan nilai ekuivalen sebesar 75 juta. Probabilitas kesuksesan investasi tersebut adalah 40% untuk memperoleh hasil 200 juta. Apabila gagal, berarti owner akan kehilangan uang sebesar 50 juta. Tentukan apakah owner seafood adalah seorang yang optimis atau pesimis dalam investasinya. Jadi jawabannya yaitu netnya itu 75 juta ya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melihat premi resiko. Jika premi resiko bernilai negatif, maka orang tersebut berani mengambil resiko alias optimis. Nah, cara menghitung premi resiko yaitu expected payoff dikurangi net. Nah, 200 dikali 0,4 dikurangi 50 dikali 0,6 dikurangi 75 sama dengan 80 dikurangi 30 dikurangi 75, yaitu hasilnya min 25. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Selanjutnya, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hal tersebut. Selanjutnya, pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum. Baik, di slide 11 ini saya sendiri yang akan menyampaikan materinya, yaitu kondisi tidak pasti. Ada beberapa alternatif tindakan yang visible dalam kurung dapat dilakukan. Nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Selanjutnya, teknik penyelesaian PK dalam kondisi tidak pasti. Ada beberapa kriteria atau metode, diantaranya yang pertama kriteria maksimak, yang kedua minimax, yang ketiga Laplace, yang keempat realisme, yang kelima regret, dan yang terakhir keenam yaitu kriteria pohon keputusan.
Lalu ada implementasi atau saran, yaitu keputusan tersebut memaksimalkan peluang mencapai satu-satunya tujuan yang telah dirumuskan dengan baik. Semua anggota akan menerima pecahan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu jika implementasi, apakah ada solusinya? Setiap keputusan itu ada implementasi atau sarannya. Untuk pengambilan keputusan ini tidak ada evaluasi karena dari awal permasalahan sampai akhir permasalahannya sudah terperinci dengan baik sesuai dalam tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.